Tony Rabab, Anda selaku LSM pemantau anti korupsi di Kabupaten Mutiara dan Kota Tual. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan keputusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 15 Mei 2018 soal pelaksanaan proses pelelangan proyek di pemerintah Kota Tual, di mana dalam keputusan Pengadilan Negeri Tual itu ada satu klausul yang menyebutkan bahwa harus menjadi perhatian bagi Pokja ULP pemerintah Kota Tual dalam melakukan proses pelelangan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan dengan persaingan yang sehat dan perlakuan yang adil bagi semua masyarakat jasa konstruksi yang mengikuti proses tender. Bagaimana Anda melihat kasus yang saat ini lagi bergulir di Kejaksaan Negeri Tual ini, kasus yang sama? Ya, memang kasus itu kita harapkan supaya jaksa lebih serius dan profesional dalam menangani kasus yang dimaksud. Kalau mengenai kasus yang sama, saya punya pengalaman bersidang dengan Pokja ULP yang sekarang yang jadi kasus Pokja ini yang sama. Punya pengalaman yang sangat menarik untuk waktu bersidang sama dengan mereka. Dan dari persidangan itu melahirkan satu putusan yang itu. Satu poin itu karena memang terbukti mereka itu adalah penjahat. Dan kecurangan panitia itu saya buktikan di saat persidangan itu. Dan itu menjadi perhatian. Perhatian dalam putusan itu, perhatian bukan untuk saya diri sendiri, tapi menjadi rujukan publik untuk semua masyarakat jasa konstruksi yang mengikuti tender di Kota Tual. Dan itulah menjadi perhatian Pokja ULP untuk tidak terulang lagi. Tapi kenyataannya berapa kali sudah sidang pengadilan juga mereka masih terulang lagi. Yang ini masih lebih jahat lagi yang ini. Makanya saya melihat dari sisi persoalan ini, sudah saatnya dengan kasus ini jaksa sudah harus menyeret dorang ke penjara. Sudah harus mereka ditetapkan tersangka dan sudah harus ditahan. Nah, dengan penahanan mereka ini kan jaksa harus mempedomani ada 3 alat bukti. Alat bukti pertama adalah bukti surat dokumen seperti ini. Yang kedua adalah keterangan saksi. Yang ketiga adalah keyakinan hakim. Nah, jadi untuk Pokja ULP ini jaksa biasa main-main di situ, dia menciptakan peluang di situ. Karena keyakinan hakim itu ketika di persidangan. Jadi tidak perlu jaksa bilang ini perkaranya ringan, belum ada kerugian, tidak bisa. Kerugian negara itu jaksa harus melihat dari sisi selisih nilai-nilai penawaran antara peserta itu. Jadi peserta itu ada 3-4 perusahaan yang tender kemarin itu, ternyata pemenangnya 1. Nah, lihat dari sisi nilai-nilai penawaran itu, sisi-sisi itu, selisih itu, itulah menjadi kerugian negara. Akibat dari kejahatan yang Pokja lakukan. Jadi yang saya lihat di situ ada berapa perusahaan, masa sanggahnya, waktu sanggah kan sudah lewat, tiba-tiba sanggahan masuk. Dan tiba-tiba mereka evaluasi menetapkan kembali yang berikutnya menjadi pemenang. Itu kesalahan yang sangat fatal. Karena belum ada rekomendasi atau konsultasi yang mereka lakukan dengan LKPP RI terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Nah, itu yang kesalahan yang fatal itu. Sehingga itu saya minta kepada jaksa untuk meminta LKPP RI melakukan audit forensik terhadap ini perbuatan-perbuatan kejahatan LPSE ini. Itu lakukan audit forensik baru bisa ketahui Pokja ULP itu mempunyai kejahatan yang sangat besar. Dan itu dibongkar ke permukaan, ke publik. Sehingga diketahui kejahatan yang mereka lakukan. Jadi ini salah satu perhatian untuk Wali Kota Tual ini. Ini tupoksinya Wali Kota Tual karena Pokja ULP itu diangkat oleh SK Wali Kota, diberhentikan juga oleh SK Wali Kota. Dan Wali Kota punya kewenangan full untuk membina mereka. Apakah keterlibatan Wali Kota Tual dalam ini Pak, ULP ini? Ya, kalau mau keterlibatan kita bisa mencurigai. Karena begini, itu yang tadi sebenarnya alat bukti keyakinan hakim itu. Hakim itu akan meyakini bahwa betul proyek itu diarahkan oleh pemimpin tertinggi atau penguasa atau apa. Karena itulah seluruh dokumen rekayasa yang kita buat ini, mereka itu punya pimpinan siapa? Siapa yang keluarkan SK mereka? Siapa yang angkat mereka? Selama ini penitia ini kejahatan, tapi Wali Kota membiarkan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan Wali Kota. Kenapa orang-orang seperti ini dipertahankan terus? Padahal ini melakukan kejahatan. Kejahatan yang fatal dilakukan oleh publik, oleh mereka Pokja ini begini.
pasar dunia pengadaan di Kota Tual itu menjadi sepi sudah 5 tahun wali kota Adam itu memimpin. Itu sepi pasar dunia pengadaan. Kenapa? Karena persaingan yang tidak sehat ini sering terjadi dan itu menjadi turun-temurun. Korupsi berjamaah sehingga membuat orang tidak senang pergi mendaftar proyek-proyek di Kota Tual karena buang waktu, buang energi, buang biaya padahal tidak dapat juga. Karena persaingan tidak sehat. Itu yang membuat pasar dunia pengadaan di Kota Tual menjadi sepi. Itu menjadi kerugian negara yang sangat besar. Karena tidak ada persaingan sehat sehingga penawaran perusahaan yang sudah memang disiapkan untuk menang, jadi dia mau buang berapa silakan saja. Apalagi perusahaan yang pemenang ini alamatnya saja fiktif diambil. Ya itu yang lebih parah lagi. Yang fiktif itu adalah sudah menjadi persekongkolan. Pembuktian persekongkolan di situ. Ya. Persekongkolan itu kan persekongkolan vertikal dan horizontal. Ya. Ya tinggal dilihat perkaranya digelar, dilihat persekongkolan ini masuk vertikal atau horizontal atau semua. Ya. Ya itu bisa dilihat satu mufakat jahat antara semua ini. Berarti KPA juga terlibat? Justru KPA itu dia yang melakukan KPA, lalu PPK, itu yang mereka melakukan konsultasi dengan wali kota. Tapi bagaimana surat KPA yang menyatakan menerima banding dari perusahaan CV Mangun Raya ini yang baru pernah terjadi di pemerintah Kota Tual ini? Itu yang harus jaksa tangkap surat itu, jadikan sebagai alat bukti. Ya. Itu alat bukti mufakat itu sudah. Ya. Alat bukti mufakat bersama untuk satu kejahatan merugikan keuangan negara itulah. Mufakat bersama antara semua ini. KPA, perusahaan-perusahaan peserta lelang ini bersama dengan panitia Pokja dan wali kota. Dan itu kan biasanya disepakati. Mereka minta petunjuk itu. Secara diam-diam itu biasa mereka minta petunjuk. Ya, karena dia mengeluarkan SK. Dan dia adalah pengendali. Tidak bisa terlepas. Setelah mereka berembuk, mereka secara diam-diam berkonsultasi. Pak, ini bagaimana minta pendapatnya di situ. Itu Pak secara diam-diam, secara di luar areal itu mereka lakukan itu. Karena itu polisi pemimpinnya di situ. Berarti dengan keputusan Pengadilan Negeri Tual ini yang menjadi acuan ini sebenarnya dengan kasus ini ULP, Pokja, LPSC itu sudah harus dimasukkan jaksa ke penjara. Sudah harus dipenjarakan itu. Sudah harus dipenjarakan karena alat bukti yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya jaksa sudah penuh itu. Bukti surat-surat, keterangan saksi. Yang ketiga itu hanya keyakinan hakim. Jadi sudah harus ditahan itu.